Baik, perkenalkan lagi nama saya Adelia Nadine Zara Rusdi dari kelas Kimia Organik 03. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan trigger question dari modul 4 yaitu arsitektur kopolimer, struktur, sintesis, dan aplikasinya. Yang pertama yaitu apa perbedaan dari homopolimer dan juga copolimer. Untuk homopolimer sendiri, homopolimer merupakan polimer yang terbentuk dari satu jenis monomer. Contohnya polietilena dari monomer etilena. Sedangkan copolimer adalah polimer yang terbentuk dari dua atau lebih jenis monomer. Contohnya SBR atau stiren butadin rubber. Selanjutnya ada jenis struktur kopolimer. Yang pertama ada struktur kopolimer acak, di mana pada struktur ini monomer A dan monomer B tersebar acak sepanjang rantai, contohnya ABS, atau akrilonitril butadin stirena. Selanjutnya adalah kopolimer blok, di mana pada struktur ini monomer A dan monomer B berada dalam blok panjang, contohnya SBS. Lalu ketiga ada kopolimer grafit, di mana pada struktur ini rantai utama kopolimer satu jenis cabang dari jenis lain. Contohnya polistirena graf polimetil metakrilat. Lalu selanjutnya adalah struktur kopolimer multiblok, di mana beberapa blok A dan blok B secara tumpang tindih secara berulang. Contohnya yaitu PU atau poliuretan dengan blok keras dan lunak. Selanjutnya adalah bagaimana sintesis kopolimer secara acak. Metodenya itu adalah polimerisasi metode polimerisasi yang digunakan yaitu polimerisasi bebas atau radikal dari dua monomer berbeda secara bersamaan. Untuk kelebihannya sendiri, dia mudah diproses. Proses sintesis relatif lebih sederhana dan juga efisien. Sifatnya dapat disesuaikan sesuai karakteristik material, dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk stabilitas termalnya sendiri memiliki ketahanan panas yang cukup baik. Lalu ada sintetis kopolimer block weaving polymerization, di mana untuk pengertiannya sendiri, Ligand polymerization adalah reaksi polimerisasi tanpa terminasi, sehingga rantai polimer tetap aktif. Tahap pertamanya itu inisiasi dengan monomer A menghasilkan polimer A yang tetap aktif. Lalu untuk tahap keduanya adalah penambahan monomer B sehingga membentuk blok kedua atau polimer B. Kelebihannya adalah distribusi berat molekulnya sempit dan arsitekturnya lebih terkendali. Selanjutnya adalah apa peran RAVT dan peran ATRP. RAVT yaitu Reversible Addition Fragmentation Change Transfer, yaitu menggunakan senyawa transfer rantai, mengontrol suhu blok dengan presisi, dan cocok untuk berbagai jenis monomer. Sedangkan untuk ATRP, dia menggunakan katalis logam, transfer radikalnya terkontrol, dan cocok untuk struktur kompleks dan juga stabil. Lalu untuk apa itu teknik grafting? Grafting form yaitu cabang tumbuh langsung dari backbone yang telah dimodifikasi dan digunakan saat ingin kontrol jumlah dan panjang cabang. Sedangkan untuk grafting onto, rantai cabang dibuat dulu, kemudian dikaitkan ke backbone dan digunakan saat cabang spesifik sudah jadi. Lalu apa keuntungan dari kopolimer multiblok? Yaitu untuk kombinasi sifatnya sendiri, kopolimer multiblok ini akan menggabungkan sifat yang berlawanan dalam suatu material. Untuk dualitasnya, dia dapat bersifat keras, lunak, atau tahan air, atau hidrofilik sekaligus. Sedangkan untuk aplikasi teknik tingginya, dia sangat cocok untuk biomaterial dan elastomer tinta. Selanjutnya, contoh nyata untuk setiap jenis arsitekturnya. Jenis kopolimernya
yang acak, terdapat contohnya itu ABS dan fungsinya digunakan biasanya pada komponen otomotif, karena dia kuat dan tahan benturan. Lalu untuk jenis kopolimer blok, contohnya itu terdapat SBS, dia fungsinya biasanya digunakan untuk elastomer sepatu yang fleksibel dan kuat. Selanjutnya untuk jenis kopolimer graf, contohnya ada PS, G, PML, dia fungsinya biasanya digunakan di kompatibilisator plastik. Lalu untuk kopolimer multiblok, contohnya PU, dia biasanya digunakan pada sol sepatu yang tahan haus dan fleksibel. Lalu selanjutnya yaitu pemisahan fase pada blok kopolimer, di mana blok A dan B tidak larut satu sama lain membentuk mikrostruktur terpisah atau dominan, sehingga dampaknya nanti struktur nano teratur, Michel lamela silinder yang mempengaruhi kekuatan benturan dan permeabilitas material. Lalu untuk 10, bagaimana rancangan kopolimer blok 2 sifat berlawanan? Yang pertama, strukturnya ada blok A, yaitu kita gunakan blok A-nya itu PEG atau polyethylene glycol yang sifatnya hidrofilik, dan blok B polistirena yang sifatnya hidrofobik. Lalu untuk aplikasinya sendiri yaitu untuk penghadapan obat atau drug delivery. Selanjutnya untuk lapisan anti fouling. Mungkin sekian untuk presentasi modul 4. Terima kasih.